Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lucky Artandri, peserta golongan 3, gelombang 3, Latsar CPNS Angkatan 6 2025. Hari ini kita sudah mengadakan bimbingan hari kedua, Latsar hari kedua. Kita dipandu oleh fasilitator yang handal lagi, itu Bu Astuti. Beliau membahas tadi tentang isu-isu kontemporer yang ada dan juga bagaimana kita melakukan atau teknik analisa dari isu tersebut. Nah, beliau sudah memberikan insight kepada kita tentang isu-isu yang seperti apa yang harus kita perhatikan. Dalam artian itu maknanya adalah isu permasalahan yang bisa mengganggu kestabilisasian berbangsa dan bernegara. Dalam arti kalau kita masuk ke dalam ranah kontemporer yang bersifat nasional, itu contohnya seperti kasus-kasus korupsi, lalu kasus gratifikasi, kasus narkoba, terorisme, dan radikalisme. Lalu kasus lain seperti pencucian uang, tindakan money laundering, lalu ada proxy war atau politik adu domba, dan juga cybercrime. Nah, itu adalah isu-isu kontemporer dalam era globalisasi saat ini, di mana tidak ada lagi batas antar negara. Karena perkembangan dari teknologi, barrier itu hilang dari kemajuan informasi, teknologi, sehingga itu bisa mengganggu atau mempengaruhi kestabilan negara kita. Nah, Bu Astuti juga tadi juga menjelaskan kepada kita tentang teknik analisis isu tersebut bagaimana. Nah, itu harus kita perhatikan itu dengan cara melakukan teknik USG. Teknik USG itu adalah untuk memilih isu prioritas dari sekian banyak isu yang ada. Apa itu? U itu adalah urgency, di mana seberapa mendesakkah isu tersebut yang harus diselesaikan. Lalu nanti diberikan nilai scale 0 sampai 5. Seberapa penting atau seberapa urgent tingkat urgensinya. Lalu yang selanjutnya S yaitu adalah seriousness. Itu seberapa serius dampak isu tersebut jika tidak diantisipasi. Nah, itu juga kita berikan scoring 0 sampai 5. Lalu nanti dari G, yang G-nya itu adalah growth. Seberapa cepat isu tersebut dapat berkembang dan menjadi lebih buruk jika dibiarkan. Nah, semua hal tersebut diberikan skor 0 sampai 5 dan nanti diprioritaskan. Jadi kita misalnya ada 2 atau 3 isu yang kontemporer yang kita nilai, misalnya dari korupsi, habis itu dari narkotika misalnya, lalu satu lagi dari radikalisme ya, vandalisme. Nah, dari 3 itu kita berikan nilai scoring dari teknik USG tadi, baru kita pilih satu nanti. Nah, dari yang satu itu baru kita lakukan analisis. Analisis itu tadi Bu Astuti bisa menjelaskan ada yang fishbone, lalu ada yang SWOT ya, fishbone dengan menggunakan diagram tulang ikan, lalu yang SWOT itu adalah strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, dari semua itu ada juga yang lain seperti problem tree atau pohon masalah. Nah, itu nanti dari teknik tersebut kita bisa menilai dan menyimpulkan nanti, sehingga kita bisa mengambil aksi dari dari masalah tersebut dan bagaimana penyelesaian dari isu kontemporer tersebut. Nah, setelah itu Bu Astuti juga memberikan kita tugas ya. Tugasnya ada kelompok dan individu, di mana yang tugas individu yang seperti yang saya kerjakan ini, kita membuat jurnal kembali di hari kedua. Lalu juga ada tugas lain, ini fokusnya adalah mengidentifikasi isu-isu apa saja yang ada di lingkungan kerja kita atau di instansi kita. Jadi dia lebih spesifik, dan Bu Astuti juga meminta kita untuk berdiskusi, jadi mencari dulu lalu berdiskusi dengan mentor kita, lalu nanti kita cari itu sesuai data dan fakta. Nah, carikan penyebab-penyebabnya apa, lalu kita cari rekomendasi penyelesaiannya seperti apa dengan menggunakan teknik-teknik analisis isu yang sudah kita pelajari tadi.
Nah, kalau untuk tugas kelompok, kita mencari isu kontemporer aktual yang sedang terjadi saat ini dengan melibatkan atau membuat video pendukung yang kita cari, ya, yang ada dalam 1, 2, atau 3 bulan terakhir, yang sifatnya HGHT ya. Maksudnya adalah mana tadi? Yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, dari 3 tadi kita lakukan teknik USG terdahulu, kita berikan scoring masing-masingnya, dan nanti kita pilih salah satu prioritas. Nah, tugas kelompok itu dilanjutkan setelah kita dapatkan satu yang spesifik itu, kita gunakan teknik analisis yang bisa kita kuasai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.